Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami, yaitu farmakologi nikotin. Saya Fahri Kembari. Saya Dini Rahmania. Saya Firsa Sirani. Saya Aprilia Simarubasuri. Saya Indra Nugroho. Saya Putri Febrianti. Saya Siti Fatima. Saya Aprilia Gading. Saya Nafisa Kasari. Selamat bersidang. Di sini saya akan menjelaskan tentang nikotin. Nikotin merupakan zat yang berbahaya yang menyebabkan kecanduan atau adiksi yang terkandung di dalam rokok. Pengaruh nikotin pada tubuh manusia dapat menyebabkan manusia kecanduan pada rokok dan ketergantungan manusia, dan merusak otak, menyebabkan darah cepat membeku dan mengeraskan dinding arteri atau penyempitan pada pembuluh darah. Nah, di dalam nikotin ini terdiri beberapa golongan-golongan obat. Nah, nikotin yang pertama, nikotin reseptor agonis atau obat yang berkaitan dengan reseptor dan mengaktifkan tetapi tidak sebesar full agonis. Contoh dari obat nikotin reseptor agonis ini yaitu varenicline atau Chantix. Nah, Chantix ini dia adalah merupakan obat resep yang bisa mengganggu reseptor nikotin di otak kita. Nah, di dalam obat Chantix ini, obat ini dapat bekerja atau mekanisme dari kerja obat ini itu ada dua. Yang pertama, mengurangi kenikmatan yang dirasakan dari si perokok ini. Yang kedua, mengurangi gejala yang muncul saat nikotin yang dikurangi. Nah, di dalam obat Chantix ini ada beberapa efek yang akan terjadi di dalam tubuh kita yang mengonsumsi nikotin sendiri. Yang pertama, efek samping yang pertama adalah mual, yang kedua muntah, yang ketiga sakit kepala, yang keempat susah tidur, yang kelima sembelit, yang keenam perutnya menjadi kembung, yang ketujuh perubahan dalam merasakan makanan, yang kedelapannya itu adalah kejang, yang kesembilan masalah pada jantung. Lanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai penggolongan obat farmakologi nikotin, kita akan maju pada antidepresan, yaitu kita menggunakan contoh obat bupropion yang membantu mengurangi gejala dan hasrat saat nikotin dikurangi. Nah, mekanisme kerjanya yaitu memengaruhi bahan kimia di otak terkait kecanduan nikotin. Nah, efek samping yang ditimbulkan itu yang pertama mulut kering, kejang, terus mimpi buruk, susah tidur, sembelit, mual, sakit kepala, tekanan darah tinggi, terus kita merasa tertekan, cemas, gelisah, dan terlalu bersemangat. Melanjutkan ke penggolongan obat yang ketiga dari farmakologi nikotin ada NRT atau Nicotine Replacement Therapy. Dalam bahasa Indonesianya yaitu terapi pengganti nikotin. Nah, mekanismenya yaitu untuk menstimulasi reseptor nikotinik di area ventrial tegmental otak dan menahan dopamin di nukleus accumbens. Nah, contoh obat yang digunakan Habitrol. Habitrol ini adalah jenis obat nikotin patch atau tambalan nikotin. Mekanismenya sendiri yaitu menggantikan sementara sebagian rokok besar nikotin dari tembakau untuk mengurangi keinginan mengonsumsi tembakau dan gejala penarikan nikotin, hingga transisi dari merokok menjadi berhenti total. Nah, efek samping dari Habitrol sendiri yaitu rasa gatal ringan, kemerahan, terbakar, dan menyengat di bagian kulit yang diaplikasikan dengan Habitrol. Selanjutnya golongan obat
Nikotin gum atau permen nikotin memiliki mekanisme kerja. Nikotin yang diserap akan dilepaskan melalui rongga mulut dan hilang pada saat menelan. Sebagian nikotin yang dilepaskan akan diserap oleh mukosa mulut. Memiliki efek samping, iritasi pada mulut dan tenggorokan. Selanjutnya, nikotin inhaler memiliki mekanisme kerja. Semprotan ini bekerja dengan mengirimkan nikotin ke aliran darah dengan cepat karena terserap melalui hidung. Tetapi memiliki efek samping, yaitu iritasi pada hidung, pilek, mata berair, iritasi tenggorokan, dan batuk. Selanjutnya, obat golongan antihipertensi memiliki mekanisme kerja, bekerja dengan cara menyeimbangkan senyawa kimia alam di dalam otak yang disebut neurotransmitter. Contoh obatnya adalah klonidin. Memiliki mekanisme kerja merangsang adrenoreseptor alfa 2 di otak yang mampu mereduksi respons saraf simpatik dari sistem saraf pusat. Dengan masuk ke dalam aliran darah di otak, obat ini dapat bekerja di hipotalamus untuk menginduksi dan menurunkan tekanan darah, menurunkan denyut jantung, menurunkan resistensi saraf perifer dan resistensi vaskular ginjal, tetapi memiliki efek samping seperti mengantuk, mulut kering, nadi lemah, rasa mual, konstipasi, potensi ortostatik, dan edema. Tetrasiklik atau TCA. Mekanisme kerjanya itu bekerja dengan cara menghambat penyerapan kembali dari norepinefrin dan serotonin sehingga meningkatkan kadarnya di dalam otak. Itu menurut Rahmat Nurfaranum 2017. Contoh obatnya itu ada dexopin, di mana mekanisme kerjanya dexopin TCA turunan di enzosepin menghambat pengambilan kembali serotonin dan juga norepinefrin oleh membran neuron presinaptik sehingga meningkatkan konsentrasinya di SSP, sistem saraf pusat. Efek samping yang terjadi itu ada pusing, mengantuk atau lelah, mual muntah, sembelit, mulut kering, penglihatan kabur, dering di telinga, peningkatan berat badan, berkeringat, bengkak pada payudara bagi perempuan maupun lelaki, terus penurunan gairah seks dan sulit buang air kecil. Itu untuk efek sampingnya. Selanjutnya ada inklopinaramin dengan mekanisme kerja menghambat pengambilan kembali saraf serotonin 5-HT desenoprafin yang dilepaskan di membran neuron presinaptik. Dengan efek sampingnya antara lain ada kantuk, sakit kepala atau pusing, mual atau muntah, mulut kering, hidung tersumbat, perubahan selera makan dan berat badan, diare atau gelisah, penurunan gairah seksual, penurunan daya ingat dan konsentrasi, dan juga selanjutnya ada imidafrin dengan mekanisme kerja meningkatkan konsentrasi sinaptik serotonin, dan juga norepinefrin di SSP dengan menghambat reseptor mereka ke terminal presinaptik dengan efek samping sakit kepala, pusing atau kantuk, mulut kering, mual muntah, peningkatan berat badan, diare, penglihatan kabur, dan keringat berlebihan. Selanjutnya yaitu obat dengan golongan maprotilin dan nortriptilin. Untuk maprotilin, mekanisme kerjanya yaitu menghambat reuptake norepinefrin di membran neuron presinaptik. Efek sampingnya yaitu kantuk, pusing atau sakit kepala, mual, mulut kering, penglihatan kabur, sembelit, sulit buang air kecil, dan tubuh terasa lelah. Untuk nortriptilin, mekanisme kerjanya yaitu meningkatkan konsentrasi sinaptik serotonin atau norepinefrin di SSP dengan menghalangi pengambilan kembali saraf norepinefrin dan serotonin. Efek sampingnya itu kantuk, pusing, mulut kering, pandangan kabur, konstipasi atau justru diare, kenaikan berat badan, sulit buang air kecil, kulit lebih mudah terbakar matahari, sakit perut, mual atau muntah, gatal pada ruang kulit, nyeri atau bengkak pada payudara pria maupun wanita, dan penurunan libido dan gairah seksual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagan skema farmakologi nikotin.
Untuk yang pertama yaitu nikotin reseptor agonis parsial, berikatan dengan reseptor dan mengaktifkannya. Contoh obatnya yaitu Chantix, mengurangi kenikmatan dan mengurangi gejala. Yang kedua yaitu antidepresan, mengurangi hasrat dan gejala saat nikotin dikurang. Contoh obatnya yaitu Bupropion, mempengaruhi bahan kimia di otak terkait kecanduan nikotin. Yang ketiga yaitu nikotin replacement therapy, menstimulasi reseptor nikotinik di area ventral tegmental otak. Contoh obatnya yaitu nikotin patch atau Habitrol, menggantikan sementara sebagian rokok besar nikotin dari tembakau. Nikotin gum, nikotin yang diserap akan dilepaskan ke dalam rongga mulut dan hilang saat menelan. Dan nikotin inhaler, mengirimkan nikotin ke aliran darah. Selanjutnya yaitu antihipertensi, menyeimbangkan senyawa kimia alami di dalam otak. Contoh obatnya yaitu Clonidine, merangsang adrenoreseptor alfa 2 di otak. Dan yang terakhir yaitu antidepresan trisiklik, menghambat penyerapan kembali norepinephrine dan serotonin. Contoh obatnya yaitu Dexopin, menghambat pengembalian kembali serotonin dan norepinephrine. Clomiferamin, menghambat pengembalian kembali saraf. Imipramin, meningkatkan konsentrasi sinaptik serotonin dan norepinephrine di SSP. Maprotilin, menghambat reuptake norepinephrine di membran neuron presinaptik. Dan nortriptilin, meningkatkan konsentrasi sinaptik serotonin dan norepinephrine. I've been searching for this all my life because my type